Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai deret berkala dan peramalan, guna memenuhi nilai tugas besar 1 mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir, Sarjana Ekonomi Magister of Management. Kami di sini beranggotakan saya pribadi, Adesta Pradana, lalu ada Riyandi Sahura Ramadan, selanjutnya ada Ristriandini Puspita Putri, dan ada Syifa Alia Rifat. Apa sih definisi deret berkala dan peramalan? Pada umumnya, analisis deret berkala dapat diasumsikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pola aktivitas ekonomi pada masa lampau hingga masa kini yang berdampak di masa yang akan datang. Sedangkan peramalan merupakan kegiatan yang memperkirakan hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kegiatan peramalan produksi ini sangat penting sebab hal ini dijadikan landasan kerja bagi perusahaan. Baik buruknya peramalan ditentukan oleh metode apa yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini diperoleh dengan menggunakan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumusnya, Y sama dengan A plus B X, di mana Y yaitu nilai tren, A nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0, B nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan, X nilai periode tahun. Untuk memperoleh nilai A dan B dapat digunakan rumus berikut. Rumusnya A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat. Selanjutnya untuk studi kasus, kami mengambil laporan dari keuangan PT Surya Citra Media Tbk. Selama tahun 2014 sampai 2018 ini, PT Surya Citra Media mengalami fluktuasi. Nah, seperti pada tabel dan grafik di bawah ini, setiap tahunnya PT SCM mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan laba ini seiring dengan pangsa pemirsa yang diperoleh dari 2 stasiun televisi di bawah naungan PT SCM, yaitu SCTV dan Indosiar. Nah, pada kali ini kami menggunakan metode tren kuadrat terkecil, di mana analisis tren metode kuadrat terkecil ini digunakan untuk meramalkan data di masa yang akan datang. Nah, dalam analisis ini kami mengambil laporan laba rugi PT SCM dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebagai penunjang untuk peramalan di tahun 2018. Nah, berdasarkan tabel yang tertera di samping, kami dapat memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A hasil dari sigma Y yaitu 10.670.521.34 rupiah dibagi dengan N yaitu 6, menghasilkan 1.778.420.172 rupiah. Dan nilai B yaitu hasil dari sigma XY yaitu 3.067.584.608 rupiah dibagi dengan sigma X kuadrat yaitu 70 yang hasilnya yaitu 52.394.66 rupiah. Jadi mendapatkan persamaan tren yaitu Y sama dengan 1.778.420.172 rupiah ditambah 394.66 rupiah dikali X. Karena data tahun yang diperoleh genap, maka jika ingin mencari tahun 2018, setiap jarak diberi 2 satuan. Seperti tertera pada tabel sebelumnya, jika kita ingin mencari tahun 2018, maka X sama dengan 7. Y tahun 2018 sama dengan 1.778.420.172 rupiah ditambah 52.394.066 rupiah dikali 7, hasilnya 2.145.178.633 rupiah. Hasil peramalan dari metode kuadrat terkecil yang diperoleh pada tahun 2018
oleh perusahaan PT SCM Tbk mampu memperoleh laba sebesar 2,145 triliun, yang mana laba tersebut lebih besar dari tahun 2018. Perolehan data tersebut juga didukung oleh penayangan Asian Games Jakarta Palembang tahun 2018 dan Pilkada yang diadakan serentak, yang mana agenda tersebut dapat memicu ketertarikan masyarakat untuk menyaksikan jalannya program-program tersebut, sehingga hal itu juga dapat memberikan laba yang meningkat bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa metode kuadrat terkecil sangat cocok digunakan untuk meramalkan keadaan keuangan perusahaan. Karena metode ini dapat melihat kondisi keuangan yang terjadi di tahun yang akan datang, sehingga apabila terjadi penurunan, perusahaan bisa dengan mudah memikirkan solusi terbaik untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.